kami dari kelompok 5 akan memberikan video edukasi yang berjudul pencegahan terhadap karies. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Inaya Resutami. Saya Nur Ausia. Saya Indah Aminul Fatimah. Saya Sundal Bangsawan. Saya Nur Wijaya. Saya Kayla Salmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Alhamdulillah. Nah, jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya Naya. Saya Pak Uci. Saya Maja. Nah, jadi kedatangan kami ke sini, kita akan mengedukasi kalian mengenai cara mencegah karies. Nah, untuk tema kali ini kita tuh mengangkat senyum sehat buat cegah karies sejak remaja. Nah, tujuan kegiatan hari ini adalah agar teman-teman dapat mengetahui apa itu karies, faktor terjadinya karies, dan cara mencegah karies. Nah, tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah mengalami sakit gigi atau giginya berlubang? Wah, ternyata pernah ada ya. Nah, menurut kamu, apa yang menyebabkan gigi bisa berlubang? Karena sering makan makanan manis. Nah, betul sekali. Nah, jadi makan dan minuman manis itu mengandung gula, serta kebersihan gigi memang berhubungan dengan risiko karies. Tapi ternyata penyebabnya tidak hanya itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya itu, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Beberapa faktor. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh makanan manis itu. Kita mengonsumsi makanan manis sekali bukan karena itu. Nah, yang penting kita itu memperhatikan kebiasaan kita secara keseluruhan. Dimana ketika kita telah mengonsumsi makanan atau minuman manis, bagaimana caranya kita membersihkan diri kita setelah mengonsumsi hal tersebut gitu. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor lainnya itu bisa dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskannya, yaitu Iya, Kak. Nah, jadi pertama-tama kita kenali dulu apa itu karies. Jadi karies itu merupakan proses kerusakan pada jaringan keras gigi yang dapat berkembang menjadi gigi berlubang apabila prosesnya terus berlanjut. Nah, dalam mulut juga terdapat bakteri dan plak atau biofilm yang dapat menempel pada permukaan gigi. Nah, ketika mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula, bakteri dalam plak dapat menghasilkan asam. Nah, jadi jika gigi sering terkena kondisi asam itu, nanti giginya akan berlubang, dia akan kayak terdehidrasi gitu. Nah, jadi mineral gigi dapat berkurang. Nah, jika proses tersebut terjadi terus-menerus, akan terjadi lubang gitu. Oh iya Kak, jadi ceritanya misalkan kalau kita langsung makan makanan manis itu gigi kita langsung berlubang ya Kak? Nggak langsung juga, jadi prosesnya itu terjadi kayak perlahan gitu. Nah, jadi karies itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan cuma makanan dan minuman manis juga, ada juga manis itu. Kita mengonsumsi makanan manis cuma sekali, bukan cuma karena itu. Nah, yang penting kita itu memperhatikan kebiasaan kita secara keseluruhan. Dimana ketika kita telah mengonsumsi makanan atau minuman manis, bagaimana caranya kita membersihkan gigi kita setelah mengonsumsi hal tersebut gitu. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor lainnya itu bisa dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskannya, yaitu Uci. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Naya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa faktor yang dapat berperan dalam terjadinya karies. Nah, yang pertama itu adalah plak atau biofilm dan bakteri yang terdapat pada permukaan gigi. Kemudian yang kedua itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi di sini konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Kemudian yang ketiga adalah kondisi gigi dan lingkungan rongga mulut termasuk saliva. Itu yang mempengaruhi terjadinya karies. Kemudian yang keempat waktu. Karena proses karies itu membutuhkan waktu dan dapat berlangsung ketika paparan terjadi secara berulang. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada teman-teman, siapa nih yang masih sering mengonsumsi minuman manis seperti teh manis, minuman kemasan, soda, atau minuman dengan tambahan gula seperti lainnya? Saya Kak.
apalagi kalau sedang haus, atau kumpul lagi sama teman-teman. Nah, kebiasaan seperti ini nih yang perlu diperhatikan. Nah, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh mengonsumsi minuman manis. Namun, kebiasaan seperti itu nih yang harus diperhatikan. Bukan berarti kita tidak sama sekali tidak boleh mengonsumsi minuman manis, makanan manis. Namun sebaiknya frekuensinya harus dibatasi atau dikurangi. Tapi kalau misalnya minuman manisnya sedikit tapi berkali-kali dalam sehari itu juga harus diperhatikan ya? Ya betul, harus diperhatikan karena frekuensi paparan gula itu juga perlu diperhatikan. Jadi daripada sering mengonsumsi minuman manis berkali-kali sepanjang hari, lebih baik kita membatasi frekuensinya. Nah, untuk minuman sehari-hari, betul, frekuensi paparan gula juga perlu diperhatikan. Jadi daripada sering mengonsumsi minuman manis berkali-kali, itu lebih baik kita membatasi atau mengurangi frekuensinya. Nah, untuk minuman sehari-hari itu air putih dapat menjadi pilihan yang baik. Kalau seperti makanan manis atau permen coklat itu bagaimana Kak? Betul. Nah, frekuensi paparan gula juga itu perlu diperhatikan. Jadi daripada kita sering mengonsumsi minuman manis berkali-kali, lebih baik kita mengurangi frekuensinya atau membatasinya. Nah, untuk minuman sehari-hari itu biasanya air putih dapat menjadi pilihan yang terbaik. Kalau makanan seperti gula atau permen itu bagaimana Kak? Nah, kalau makanan tersebut juga mengandung gula yang perlu kita perhatikan. Nah, bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tapi sebaliknya tidak perlu sering dikonsumsi dan tetap diimbangi dengan kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, setelah mengetahui faktor yang berperan terhadap karies, sekarang Kakak Manda akan menjelaskan bagaimana cara mencegahnya. Terima kasih Kak Uci. Teman-teman, sekarang saya ambil alih. Sekarang kita masuk di bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara mencegah karies. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu, kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan yang kedua itu, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang keempat, membatasi frekuensi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan gigi secara berkala. Kak, jadi misalnya kalau kita udah menyikat gigi pagi, kita nggak perlu lagi yang menyikat gigi kalau malam. Jangan, malahan pada malam hari itu disitulah tempat bakteri akan berkembang. Itu gunanya kita menyikat gigi sebelum tidur. Kak, kalau menyikat gigi yang terlalu keras itu gimana Kak? Tidak perlu. Ya, jawab Mi dari situ. Jawab dari situ Mi. Tidak perlu menyikat gigi terlalu keras. Yang penting adalah membersihkan seluruh permukaan gigi secara teliti dengan gerakan yang lembut dan sistematis. Nah, sebelum itu saya akan menunjuk seseorang yang akan memperagakan cara menyikat gigi. Silakan kepada yang hadir. Ya. Benar ya Kak ini cara menyikat gigi? Nah, kalau kurang cepat deh yang banyak itu, pertama kamu harus melakukan rotasi dengan berskala dengan gerakan yang lembut di bagian permukaan. Setelah itu di bagian kirinya, atas dan bawah. Nah, selain itu di bagian sela-sela gusi juga itu perlu dibersihkan. Caranya dengan diginiin. Setelah itu jangan lupa menyikat bagian lidah dengan cara yang lembut. Nah, sekarang adik Atma silakan mengulangi. Baik, saya akan memperagakan cara menyikat gigi dengan benar. Yang pertama itu kita menyikat bagian permukaan luar dulu. Lalu bagian permukaan yang di dalam. Setelah itu bagian kunyah. Lalu menyikat gigi, lalu menyikat lidah secara perlahan. Ya. Bagaimana Kak? Nah, sudah betul. Betul sekali. Yang penting kamu melakukannya dengan menyeluruh dan tidak terburu-buru.
teman-teman juga perlu ingat untuk sikat gigi 2 kali sehari menggunakan pasta berfluoride. Jadi waktu sikat giginya itu setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan, kita mau melihat apakah teman-teman masih ingat dengan materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi kita akan melakukan kuis singkat. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan karies? Mereka. Ya, terus nah, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Coba sebutkan salah satu faktor yang menyebab terjadinya karies. Saya Kak, buat dari bakteri. Ya, betul sekali. Nah, Oke. Jadi dari kegiatan hari ini kita sudah mengetahui bahwa karies merupakan proses kerusakan jaringan keras gigi yang dapat